Bakal caleg yang ini merupakan artis papan atas yang telah membintangi sederet judul sinetron hingga film layar lebar, salah satunya film Evil I'm in Love. Sementara satunya tak kalah tenar aktor yang beken lewat sinetron Jin dan Jun, Tommy Kurniawan dan Syahrul Gunawan. Namanya mirip lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang ada di studio dan juga para pemirsa yang ada di rumah, khususnya perkenalkan saya Tommy Kurniawan. Saya calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Jabar 5 yaitu Kabupaten Bogor. Tentunya saya ingin menjelaskan dulu dari berbagai survei, khususnya anak-anak muda ini sangat apatis dengan politik. Kita di sini mayoritas usia muda artis-artis ini ingin menunjukkan bahwa yang muda itu tidak boleh apatis terhadap dunia politik. Justru 2019 ini menjadi sebuah gerbang yang dimana Indonesia akan mengalami bonus demografi. Justru 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, peran pemuda akan sangat vital. Maka dari itu, saya akan memulainya pada 2019 ini dan izinkan saya untuk bisa menjadi anggota legislatif DPR RI mewakili Kabupaten Bogor. Dan insya Allah dengan usia yang produktif ini, saya masih mampu untuk menyerap aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Syahrul Gunawan, SEMSI. Saya adalah Bacaleg dari Dapil 5 Jabar, Partai Nasdem. Kenapa harus memilih saya untuk nanti di kontestasi Pileg? Karena yang pertama, saya masih muda. Saya ingin mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, saya ini adalah orang yang anti politik tadinya. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya merasakan ternyata memang saya perlu untuk masuk untuk mengubah bangsa ini. Kiprah saya tadinya saya cukup hanya membuat yayasan, sekolah, tapi ternyata itu tidak cukup. Mungkin saya dengan menduduki legislatif, saya bisa membangun 100 sekolah, 1000 jembatan, dan banyak sekali fasilitas publik yang seharusnya itu bisa diwujudkan. Kemudian yang ketiga, saya melihat dan saya merasakan sendiri karena saya pelaku usaha, bagaimana regulasi itu tidak berpihak kepada pengusaha. Jadi saya berpikir bahwa kursi regulator itu harus diisi oleh orang-orang baik dan salah satunya adalah saya. Kemudian saya dulu jadi Jun, sekarang saya ingin menjadi Jin. Ingin mengubah Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Jin dan Jun, kita kasih tepuk tangan dong Syahrul Gunawan, Tommy Kurniawan, boleh silakan duduk. Terima kasih. Aduh, luar Sudah biasa. jadi Jun, sekarang jadi Jin. Ya, insya Allah. Jadi Jin. Tapi yang jelas ini
di dapil yang sama. Dapil yang Kita sama. kita sahabatan. Sahabatan, Dan dapil kita sama. bertarung yang sama. Dan saya baru tahu Iya. sekarang. Tapi beda partai, dapil yang sama. Iya. Siapa yang lebih jago jadi politisi? Yang ini apa yang ini? Wallahu alam. Karena Wallahu alam. saya tidak merasa bahwa saya ini politisi, tapi saya ingin masuk terlibat di dalam perubahan bangsa. Jadi lebih baik dari yang sebelah sini. Tadi Tidak. katanya orang baik. Saya harus pede dong. saya harus bisa lebih baik daripada yang lebih dulu daripada saya. Ah. Gitu. Yang jelas sudah nyoba, sebelumnya sudah mencoba juga Tommy. Sudah. Dan sudah. sekarang mencoba lagi. Mencoba lagi. Karena masih penasaran juga seperti Jane atau karena alasan lain? Alasan lain. Apa itu? Tentunya saya sebagai anak muda yang masih usia produktif ya, saya memiliki keinginan untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin 2014 lalu saya belum beruntung, insya Allah di 2019 ini saya sudah banyak belajar. Selama 5 tahun saya dikader oleh PKB. Sekarang saat ini posisi saya juga staf khusus Menpora RI. Jadi artinya PKB ini memberikan saya kesempatan untuk bisa berpolitik, melihat segala proses yang ada di dalam dunia politik, kemudian diberikan kesempatan lagi 2019 untuk menjadi politisi yang sebenarnya. Politisi yang sebenarnya. Oke. Yang jelas kalau kita memilih wakil rakyat itu biasanya ada 3 indikator minimal. Ya. Integritas, kemudian juga rekam jejak dan Ya. kompetensi. Ya. Kalau kita bicara rekam jejak, apa misalnya rekam jejak Anda yang paling penting menurut Anda yang bisa jadi panduan untuk pemilih untuk menentukan ya dia layak dapat suara saya? Oke, kalau saat ini karena saya berada di Kemenpora ya, tentunya saya sangat perhatian sekali terhadap olahraga. Artinya saya ini memiliki rekam jejak olahraga yang cukup baik lah. Saya pernah ikut berbagai macam. Nah, ada yang kurang di Indonesia ini yaitu masalah pembinaan Oke. dengan sport science. Yang tadi belum selesai Tommy, rekam jejak olahraga itu maksudnya apa? Olahragawan kah? Pengamat olahraga kah? Atau Olahragawan, apa? saya Olahragawan. pelaku. Iya, saya pelaku, saya pemain sepak bola, saya juga pernah mengikuti beberapa maraton, bahkan major maraton di Berlin segala macam gitu. Artinya dalam proses itu, saya juga berteman dengan beberapa atlet yang ada di Indonesia. Oke. Nah, menurut saya masih ada yang kurang, yaitu penerapan sport science di Indonesia Baik. untuk menciptakan atlet yang berprestasi. Baik, jadi rekam jejaknya yang bisa dilihat kiprah di bidang olahraga. Iya. Aa Sahrul, apa nih rekam jejaknya? Yang bisa jadi panduan untuk orang, wah ini memang bisa nih dipercaya. Rekam jejak apa yang paling menonjol yang orang harus tahu? Oke, setiap orang itu kan sesuai dengan kapasitas. Kenapa saya ingin duduk? Karena ada satu pengalaman ketika saya berada di kawasan Gunung Bener, Kabupaten Bogor. Saya ngobrol di warung, ketemu dengan seorang ibu. Mas Sahrul punya travel ya, kami ditipu. Kami sudah membayar tapi hilang uangnya. Padahal dia bicara dengan terbata-bata, hampir menangis, uang itu dikumpulkan bertahun-tahun. Oke. Nah, lalu Jadi rekam jejak fungsi sebagai apa nih? pengawasan dari Rekam pemerintah jejak sebagai untuk pelaku itu, sebagai usaha. pelaku usaha. Oke. Tapi ya saya tidak bicara dari sisi kepentingan saya ya, tapi umum. Saya juga waktu itu sebagai humas dari Asosiasi Pengusaha Umroh dan Haji, Oke. kita sempat menanyakan hal itu pada pihak terkait, tapi tetap beroperasi, Baik. gitu ya. Dan ketika saya melewati Senayan itu, saya sempat berpikir, gua harus duduk di sini. Wow. Karena bagi saya jangan ada yang namanya kezoliman-kezoliman seperti ini lagi. Oke. Dan alhamdulillah kementerian yang terkait sudah menjadi lebih baik lagi. Ya, Oke. maksudnya biar akreditasinya tetap bagus. Tetap ada kepentingan. Saya ingin ke Donald Faris. Adakah sesuatu yang spesifik yang ingin kemudian Anda soroti kalau kita bicara soal bagaimana para bakal calon legislatif ini nanti akan berkiprah? Tema malam ini sebenarnya membuat kita flashback ke 2014, Kak Nana. Karena Mata Najwa juga pernah membahas topik ini yang sama di 2014 yang lalu. Selalu setiap pemilu untuk kasih kesempatan Dan ada rakyat ruang bagi melihat. teman-teman artis dan seniman untuk dilakukan itu menurut saya. Kalau saya lihat sebenarnya narasi-narasi soal tujuan untuk menyejahterakan rakyat itu tidak sejauh berbeda. Mau politisi baru, mau politisi pemula atau politisi yang sudah lama, Cepopong kalau mau maju lagi pasti
Bahasanya. nyanyinya atau narasinya juga pasti akan bilang soal menyadarkan rakyat. Sebenarnya sulit kita mengharapkan ada narasi baru yang muncul dari seorang politisi karena memang kerjanya dibatasi ruang lingkup. Teman-teman artis kan sebenarnya kalau kita mau jujur adalah gula-gula dalam demokrasi. Tapi kehidupan demokrasi kita realitasnya tidak seperti gula, tidak manis, banyak pahitnya. Oke. Politik kita itu high cost, high risk, dan high return. Nah yang saya tanyakan teman-teman artis dan seniman sudah mengukur nggak risiko-risiko ketika berada di gelanggang dan panggung politik ini ketika terpilih nantinya? Itu yang Sudah. saya lihat nantinya. Bagaimana, Sahrul? Sudah, saya sudah mempertimbangkan itu. Bukan Bicara mengenai karir saya di entertainer, saya sudah lebih dari 20 tahun. Saya sudah begitu banyak kemudahan, saya sudah merasakan begitu banyak kemewahan dan alhamdulillah rezeki saya mengalir. Dan saya sudah punya juga sebuah usaha yang established gitu ya. Dan apakah cukup dengan itu? Rasanya egois sekali saya. Terus saya cuma jadi penonton, rasanya tidak. Dan kalau misalnya dibilang artis itu kapasitasnya tidak mumpuni, saya kira juga salah. Dan berikanlah kami kesempatan untuk membuktikan itu. Mas Sarul, yang salah satu tantangan yang paling besar menurut saya adalah shifting behavior-nya. Kalau teman-teman artis, seniman terima honor 50 juta, 100 juta sekali manggung, sudah selesai. Tapi kalau menjadi pejabat publik, setiap yang diterima itu kan harus dipertanggungjawabkan. Betul. Pertanyaan saya sudah siap nggak dengan cara-cara pertanggungjawaban yang akan siap. berubah? Saya kasih kesempatan Tommy. Tommy bagaimana? Ya, sudah Kalau Tommy siap kayaknya lebih tentunya. dari 100 juta deh. Mahal. Mahal ya. Gimana? Sudah siap mempertanggungjawabkan? Sudah sangat siap karena sekarang pun saya juga duduk di eksekutif memiliki anggaran sendiri dan harus dipertanggungjawabkan. Artinya semua hal tersebut sudah saya alami sekarang dan tentunya pengalaman itu menjadi sebuah pelajaran berarti untuk saya bahwa tidak boleh dimainkan sedikit pun karena sekarang sangat ketat sekali, bahkan akan timbul sebuah sistem yang sangat ketat sehingga mungkin bermain-bermain itu mungkin ya tidak akan ada lagi gitu. Cuma memang dalam prosesnya ini saya melihat sendiri untuk menciptakan sebuah sistem itu memang butuh waktu yang panjang. Oke. Kenapa? Karena itu harus melalui beberapa tahap dulu seperti itu. Makanya kadang orang berpikir ini kenapa sih kok lama banget? Tapi kalau kita tahu prosesnya, bagaimana untuk itu sangat panjang sekali. Saya kira sangat lama. tidak dari nilai nominal, tapi bagaimana kita bisa menghabiskan waktu hidup kita dan saya ingin menjadi manfaat untuk orang banyak. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, mendadak caleg kembali sesaat lagi. Aduh.